Pengen sih banyak hal ya, pengen lebih sukses lagi dalam karir, karena kan kalau insya Allah kalau semakin sukses berarti semakin banyak rezeki lagi, insya Allah kan anak istri semakin bahagia lagi gitu kan. Tahun kemarin alhamdulillah dapat penghargaan buat FTV, semoga tahun depan bisa dapat dari hostnya apa segala macam. Insiden yang ada di jalan karena Parahan itu Sumatera seperti apa? Ya 2020 sebenarnya pelajaran sih ya buat aku, buat Fairuz juga gitu. Dimana mungkin kemarin banyak masalah bertubi-tubi, ada kesedihan juga gitu kan. Tapi akhirnya kita pelajari, oh ya udah mungkin ini yang terbaik buat kita menatap 2021 lebih baik lagi. Dan paling enggak kenapa dibilang pelajaran adalah kalau misalnya nanti Nauzubillah min dzalik ya sampai mengalami hal yang serupa, oh kita tahu bagaimana cara mengantisipasinya gitu kan. Dan di 2020 ini bersyukur banget punya banyak kenalan baru, orang-orang baik yang akhirnya menjadi sosok, gue bisa banyak belajar dari orang itu, karena sebuah masalah terjadi tapi pada saat itu juga ada orang baik yang berusaha menolong gitu, dan akhirnya senang banget ketemu orang-orang itu. Makanya harapannya di 2021 semuanya lebih mudah lagi lah, karir, hubungan rumah tangga, kesehatan, semoga semuanya juga lebih dilancarkan lah, dan juga pandemi ini berakhir jadi semua merasakan kebaikan gitu. Bisa dibilang jadi tahun tersepi nggak sih dengan kejadian, mohon maaf, guguran ke Ya bisa dibilang kayak gitu, karena kan anak itu kan sebenarnya harapan setiap orang tua ya. Orang tua tuh pengen banget punya anak, dan ketika kemarin kita mengharapkan anak ketiga tapi ternyata Allah belum ngasih itu, jadi kita ngerasa kenapa nih gitu, apakah kemarin kita salah nih gitu kan. Tapi akhirnya ya udah deh, ketika memang ini bukan rezeki kita cukuplah sedihnya sampai di situ aja. Ya berusaha aja lagi nanti untuk kedepannya lagi sih, untuk ya udah usaha lagi nanti punya anak, usaha lagi lebih baik dalam segala hal gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu ya apakah tahun-tahun berikutnya akan seperti apa, cuma paling nggak kita berusaha ngelakuin yang terbaik aja lah dalam hidup, selebihnya serahin aja sama Allah gimana baiknya. Udah lama ngapain sih keinget lagi, ya gimana sih dia namanya juga perempuan, dia bilang gitu kan, apalagi kan virus kan sensitif ya hal-hal kayak gitu. Cuma ya udah ntar kita kan bisa buat lagi ya kayak gitu. Tapi ada masih target yang ingin dicapai di 2021 yang belum tercapai di 2020? Pengen sih banyak hal ya, pengen lebih sukses lagi dalam karir, karena kan kalau insya Allah kalau semakin sukses berarti semakin banyak rezeki lagi, insya Allah kan anak istri semakin bahagia lagi gitu kan. Tahun kemarin alhamdulillah dapat penghargaan buat FTV, semoga tahun depan bisa dapat dari hostnya apa segala macam. Pokoknya semakin lebih baik lagi lah dalam segala hal, lebih pengen kayak gitu sih. Tahun depan akan ada program seperti coba lagi anak ketiga. Pasti. Ya, pastinya semangat udah pasti. Oke, sip. Terima kasih Mas. Terima kasih sama-sama. Sih dulu sempat terpikir untuk masuk ke dalam boyband. Jadi dulu tuh sebelumnya ada acara pemilihan jodoh gitu di salah satu stasiun TV, terus biasanya kayak artis-artis semua gitu kan. Nah kebetulan aku sama anggota boyband yang pada saat itu dibentuk adalah yang paling lama di situ, yang nggak kepilih-pilih, bisa dibilang yang salah satu yang paling meramaikan acara itulah gitu kan. Nah setelah acara itu selesai, akhirnya mereka bilang gimana ya supaya kita tetap ngumpul gitu, karena kan pada saat itu kan ngerasa kayak klop banget gitu. Akhirnya tercetuslah waktu itu Arya sama gitarisnya Elemen, terus Arya gitaris Elemen sama vokalis Elemen, grup band Elemen bilang kita bikin boyband aja yuk gitu kan. Aku masih belum diajak gitu, masih baru personil yang lain. Tiba-tiba kok kita tua semua ya gitu kan, kok namanya boyband tapi kok isinya orang tua gitu kan. Kita cari yang anak mudanya siapa ya, akhirnya aku yang diajak gitu. Maka terbentuklah boyband itu pada saat itu. Gimana perasaan menjadi seorang anggota boyband? Lucu sih kan, itu pengalaman pertama banget ya, nyanyi juga ala kadarnya, terus ya udah karena tiba-tiba kecemplung dunia boyband kayak sesuatu yang baru. Tapi dulu sebelum terjun ke dunia entertain juga memang ikut sanggar-sanggar teater kan. Nah di situ udah diajarin nari, udah diajarin olah tubuh, makanya pas begitu ditawarin, oh ya udah deh, nggak mulai dari nol lah gitu. Akhirnya bisa manggung-manggung di semua stasiun TV, manggung-manggung off-air, itu kayak pengalaman banget. Dan mulai cukup, maksudnya dikenal banyak orang pada saat itu ya, awalnya karena itu juga sih. Tanggapan istri gimana Mas ketika ngeliat dulu pernah jadi boyband? Dia paling malu kalau misalnya ngeliat video aku. Dia bilang, aduh ganti-ganti yang lain gitu kan. Terus kalau misalnya aku lagi iseng nih, aku nyanyiin lagu aku yang dulu gitu kan. Terus dia bilang gini, nyanyi lagu apaan sih, alay banget. Tapi itu lagu gue yang dulu. Serius, kok alay banget sih. Jadi kayak dia ngerasa pada saat itu aku alay banget. Memang sih pada saat itu bandnya memang bisa dibilang di antara fenomena boyband yang keren-keren, smash apa segala macam,
muncullah boy band yang rusuh banget gitu, terus yang isinya juga pekerja-pekerja seni, tua-tua, dan lagunya juga memang kita ngincernya yang alay-alay semua gitu. Tapi pada saat itu cukup laris kok, lagunya RBD-nya semua cukup laris.